umatnya Nabi Muhammad ini. Kita tidak mintakan ampun, malaikat yang menciptakan ampunan kepada Allah. Saya pernah sampaikan, Nabi Musa itu minta jadi umatnya Nabi Muhammad karena rahmatnya Allah untuk umatnya Nabi Muhammad. Lalu kita umatnya Nabi Muhammad sibuk mencari-cari kesalahan sesama kita ini, sibuk dengan kedengkian, sibuk dengan iri, dengan hasad, sehingga kita lupa bahwa kita ini saudara sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ada memang orang-orang yang membangga-banggakan dirinya sendiri. Rasul Muhammad SAW lemah lembut, latif, tidak pernah membanggakan apapun pada dirinya sendiri. Dalam keadaan peperangan, Rasulullah menang dalam peperangan. Jalan membuka Makkah, tunduk Nabi Muhammad, menundukkan kepalanya. Darah di belakang, orang-orang di depannya, Rasulullah di belakang sambil menundukkan kepalanya, malu. Karena ini kemenangan dari Rabbul Alamin, dari Allah, dari pertolongannya Allah, dan selalu tidak pernah putus kepada Rabbul Alamin. Karena itu para jamaah, umatnya Nabi Muhammad itu lemah lembut, kasih sayang sesamanya. Kita tidak punya kebencian apapun sesama umatnya Nabi Muhammad. Kalau ada umatnya Nabi Muhammad yang saling membenci, yang satu merasa lebih tinggi dari yang lainnya, itu nanti akan malu pada saat bertemu dengan Rasulullah SAW. Orang-orang yang punya prasangka itu, yang punya kebencian itu, yang punya hasud itu masuk surganya paling belakangan. Karena kebencian itu nanti akan menjadi sebab dia terhambat untuk mendekat dengan Nabi Muhammad. Iri itu akan menyebabkan kita jauh dari Rasulullah SAW. Iri itu akan menyebabkan kita buta, walaupun mata melihat, batinnya buta. Hati-hati para jamaah. Ini sumbernya sekarang dari sini. Ini belum. Sebentar lagi akan muncul yang lebih dahsyat daripada ini. Orang tidak berkata, dibuatkan imitasinya mirip dengan orang itu, lalu dia berkata, cekna isinya. Baca Allahumma astur auratana wa amir rohatana, kita akan terhijab. Orang yang baca Wirdul Latif, orang yang baca Ratib, itu akan selamat. Kalau ingin tahu thariqahnya habaib, Ratib itu thariqahnya, Wirdul Latif itu thariqahnya, zikir itu adalah thariqahnya, Maulid Rasul itu thariqahnya para habaib. Apapun omongannya, apapun yang disampaikan, dalam keadaan bahagia, perkawinan baca maulid, punya anak baca maulid, pindah rumah baca maulid. Apa maknanya? Ini ingin bahagia bersama Nabi Muhammad. Punya anak ingatnya Rasulullah, pindah rumah ingat Nabi Muhammad, lulus sekolah ingat Rasulullah. Tak pernah putus hubungannya dengan Nabi Muhammad. Karena itu pintu gerbangnya hubungan dengan Rabbul Alamin. Saya pernah menyampaikan, saya ulang malam ini. Ada seorang raja yang memiliki lebih daripada 707.000 pengikut. Malam saat tahajud, Rasulullah Muhammad SAW diberi ilham oleh Allah. Wahai Muhammad, itu raja besok pagi akan saya beri hidayah. Besok pagi raja itu akan saya beri hidayah, katanya Allah.
habis sholat subuh, sholat jamaah, datang itu raja kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian bersahadat kepada Rasulullah. Datang, sudah tahu dia, sudah mengenal Nabi Muhammad. Ya, kita ini lupa bahwa kita ini bisa menyintai Nabi Muhammad, itu hidayah dari Allah, diberi oleh Allah, bukan karangan kita. Kita ini jadi umatnya Nabi Muhammad, diberi oleh Allah, dipilih oleh Allah. Itu yang wajib kita syukuri tiap hari. Orang-orang menangis nantinya itu pada saat dibangkitkan dari alam kuburnya, ini menangis semuanya, kecuali umatnya Nabi Muhammad, kecuali orang-orang yang bersahadat. Setelah bersahadat, raja dari itu menangis, dia meneteskan air mata, menangis di depannya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, apakah engkau menyesal mengucapkan kalimat syahadat? Apakah engkau menyesal mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Apakah engkau menyesal? Katanya raja itu, saya tidak menyesal. Saya tidak menyesal. Cuman saya takut tidak diampuni sama Allah. Khawatir saya, dosa-dosa saya yang lalu ini saya tidak diampuni oleh Allah. Ditanya oleh Rasulullah, apa dosamu? Apa yang kau lakukan? Kata raja ini, ya Rasulullah, saya punya anak perempuan 70. Saya bunuh semua dengan tangan saya sendiri. 70 putrinya dibunuh dengan tangannya sendiri. Apakah saya diampuni oleh Allah ya Rasulullah? Karena saya raja, saya malu kalau saya punya mantu, ini mantunya raja, gengsinya, takaburnya, merasa mulianya, sampai membunuh anaknya. Rasulullah kebingungan, tidak bisa menjawab Nabi Muhammad. Bagaimana untuk menjawab orang yang mengalami kehidupan semacam ini? Turun malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah, kasih tahu orang tadi itu raja dari itu, dia selama 60 tahun tidak pernah menyembah kepada aku. Selama 60 tahun lupa kepada Allah. Selama 60 tahun berkhianat kepada Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Tetapi saat dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, seluruhnya saya ampuni. Dan anak yang dia bunuh itu 70 putri yang dia bunuh itu sudah saya kasih kepada dia. Itu semacam hadiah dari Allah kepada dia, dia bunuh. Itu sudah saya ampuni semuanya. Maka Rasulullah menangis dan para sahabatnya menangis semuanya. Nikmatnya menjadi umatnya Nabi Muhammad dan besarnya, agungnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Itu kalimat yang setiap saat kita baca. Pada saat sholat kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para hadirin, kalau kita mengucapkan itu dalam sholat kita ini, perintahkan seluruh yang ada dalam diri kita ini bersahadat kepada Allah. Ucapkan seperti Rasul Muhammad SAW mengucapkan kalimat itu. Sebagaimana para malaikat di langit mengucapkan itu semuanya. Tiang-tiang yang ada di arasy Allah tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan kotori batin kita ini selain menyebut nama kekasihnya Rabbul Alamin Muhammad Rasulullah SAW. Pada saat kita sholat, itu kesempatan kita. Orang yang sholat itu berwudu,
menuju tempatnya, kemudian mengucapkan kalimat Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian membaca ayat kursi, kemudian membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar sambil menuju tempat sholat. Itu sudah diampuni semua dosa-dosanya Allah. Kenapa? Karena ini mau menghadap kepada Allah. Pada saat berdiri mau menghadap kepada Allah, itu dosanya oleh para malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk diangkat. Menghadap kepada Allah membawa dosa, tidak mungkin dibersihkan dulu oleh Allah, diangkat sampai salam. Kemudian malaikat bertanya, ya Rabb, apakah ini dosa saya angkat atau saya kembalikan? Oleh Allah diperintahkan untuk dibuang. Saat sholat, perintahkan kepada diri kita ini sedang berhadapan dengan Allah. Ada ratusan juta manusia yang lupa kepada Allah, lalu kita berdiri, diberi nikmat oleh Allah bisa menghadap kepada Allah. Orang menghadap presiden juga luar biasa persiapannya. Orang menghadap kepada Allah, apa persiapan kita menghadap kepada Allah? Bahagia apa tidak? Senang apa tidak kita menghadap kepada Allah? Karena itu waktu berdiri mau takbir, yang gembira hati kita ini. Mau takbir, mau memuji Allah, mau bismillah, mau baca Fatihah, mau sujud, mau rukuk, yang senang. Orang aneh kalau ketemu sama Allah, menghadap kepada Allah lalu susah. Aneh manusia ini. Lalu ragu, diterima apa tidak sama Allah. Ingat ini cerita supaya tahu, orang yang membunuh anaknya saja mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diampuni oleh Allah. Apa ada di antara kita yang bunuh anaknya sampai 70 anak? Tidak ada. Apa kita lupa berapa tahun kita bersahadat kepada Allah? Ini malam kita kesempatan memperbaiki semuanya. Jangan mau dibohongi oleh setan iblis. Jangan mau kita punya kebencian. Jangan mau kita iri. Jangan mau kita mengkorek-korek apa yang diberikan oleh Allah. Hati-hati. Fitnah itu orang yang main api neraka yang dia mainkan. Iblis itu akan mencari sebab supaya manusia ini berbuat dosa yang besar. Fitnah itu menjijikkan, memakan daging saudara kita sendiri, dan tidak ada obat ampunannya kecuali dia minta maaf kepada orang yang kita bicarakan itu. Karena itu para jamaah, malam Jumat ini kita ucapkan yang banyak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita sholat yang senang. Mau bisa 2 rakaat, 2 rakaat. Mau 4 rakaat, 4 rakaat. Mau 11 rakaat, 11 rakaat. Sholat tasbih malam Jumat. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar tiap hari sholat tasbih, khususnya malam Jumat. Memuji Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Dalam riwayat Rasulullah SAW melihat di surga itu nanti kita setelah melewati Sirat ada 4 sungai. Ada 4 sungai di situ. Airnya air biasa, air susu. Sungainya itu air madu. Lalu ada air arak, tapi tidak memabukkan. Ada 4 sungai. Nabi Muhammad mau tahu dari mana ini sumbernya sungai ini. Bertanya kepada Jibril, ya Jibril, dari mana ini air sungai ini? Tanya sama Allah. Tanya kepada Rabbul Alamin. Ditunjukkan. Ada satu tempat yang bangunan itu dari mutiara,
Kemudian ada tiang-tiangnya, ada 4 tiang. Dan setiap tiangnya itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim? Itu sumbernya kenikmatan. Salat tasbih itu subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu malaikat-malaikat yang menyangga arasnya Allah. Tempat Allah menyimpan seluruh kehidupan alam semesta ini. Tempat itu ngangkatnya ini malaikat mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu salat tasbih. Nabi Muhammad kepingin umatnya menjalankan itu. Setiap hari kalau bisa 350 kali baca itu salat tasbih. Mudah-mudahan kita bisa menjalaninya. Amin. Sebagai penutup, malam Jumat ini minimum baca salawat 500 kali, paling sedikit. Tapi jangan sembarangan. Nikmati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waktu kita menyebut Allahumma, itu artinya seluruh asma Allah. Allah ini punya nama-nama yang luar biasa. Waktu kita ucapkan Allahumma, itu artinya kita menyebut semua asmanya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nikmati itu dalam batin kita ini. Kalau kepingin mesra, kepingin akrab dengan Nabi Muhammad, siapa yang tidak mau akrab dengan Rasulullah? Siapa yang tidak mau umatnya ini akrab, cinta, mesra dengan Nabi Muhammad? Ucapkan Habibi Muhammad, Habibi Muhammad, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan itu. Yang mesra dengan Nabi Muhammad. Habibi itu artinya kekasihku Muhammad. Allah akan melihat, malaikat melihat, dan orang-orang mukmin melihat, dan Rasul Muhammad SAW mendengar itu. Ada orang menyintai aku, Habibi Muhammad, kekasihku Muhammad. Nikmati itu. Duduk, pejamkan mata, ucapkan itu. Tirukan dalam batin, saya ucapkan Habibi Muhammad, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabba Muhammad, Habibi Muhammad, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, Ya Rabba Muhammad, Habibi Muhammad, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pejamkan mata kita. Pejamkan semua mata kita. Ya Rabba Muhammad, Habibi Muhammad, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Rabba Muhammad, Habibi Muhammad, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabba Muhammad, Ya Rabba Muhammad, Habibi Muhammad, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ahfad ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad maghfiratan ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad farajan ajilan ya rabbal alamin. Ya man amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Rabbana zalamna anfusana, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya dzal jalali wal ikram. Ya Rabb Muhammad, taqabbal du'ana, taqabbal niatana, taqabbal amalana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya tawwab innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala habibika wa mustafaka sayyidina maulana Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyul ummi. وآتي يا رب حبيبك محمد الدرجة الوسيلة الجنة وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.